Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Artificial Intelligence menjadi peluang besar dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Mari kita eksplorasi bagaimana AI dimanfaatkan dalam sektor publik berdasarkan Toolkit AI G7. Pada Maret 2024, dalam pertemuan Menteri Digital dan Teknologi G7 di Verona dan Trento, Italia, para pemimpin dunia membahas peran AI dalam sektor publik. Toolkit ini disusun sebagai panduan bagi pemerintah dalam mengadopsi AI secara strategis dan bertanggung jawab. Menteri Digital dan Teknologi G7 mengakui peran dan tanggung jawab penting pemerintah dalam membentuk dan mengarahkan pengembangan, penyebaran, dan penggunaan sistem AI yang aman, terjamin, dan terpercaya, termasuk untuk merancang dan memberikan layanan publik yang lebih baik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan warga negara. Setiap negara G7 memiliki strategi berbeda dalam implementasi AI di sektor publik. Misalnya, Uni Eropa, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat telah memasukkan AI dalam kebijakan nasional mereka. Di negara Prancis, investasi telah dilakukan setidaknya untuk 60 inisiatif AI sektor publik sejak 2018 melalui dana transformasi aksi publik. Sementara di Kanada dan Italia, memiliki rencana khusus untuk AI dalam pelayanan publik. Menurut OECD, AI adalah sistem berbasis mesin yang mampu memberikan prediksi, rekomendasi, dan keputusan yang dapat mempengaruhi lingkungan fisik maupun virtual. Dalam sektor publik, AI dapat meningkatkan efisiensi operasional, efektivitas kebijakan, serta memperbaiki layanan kepada masyarakat. Beberapa faktor utama yang mendorong keberhasilan implementasi AI dalam sektor publik antara lain: pertama, bakat dan keterampilan. Kedua, pengadaan dan kemitraan. Ketiga, panduan pengembangan dan penggunaan AI. Keempat, data pemerintah dalam aplikasi AI. Kelima, infrastruktur pendukung. Dan yang keenam, fungsi pemerintahan umum. Kerangka tata kelola AI yang efektif harus mencakup koordinasi kelembagaan dan regulasi yang baik. Ada dua pendekatan utama dalam tata kelola AI di sektor publik. Pertama, pendekatan multilembaga yang diterapkan di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada. Kedua, pendekatan kelembagaan dengan satu pemimpin yang diterapkan di Inggris dan Jerman. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemanfaatan AI dalam sektor publik adalah keniscayaan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia siap menghadapi era AI di sektor publik? Di Indonesia, peluang AI sangat besar dengan 212 juta jumlah pengguna internet, 167 juta pengguna media sosial, dan 353 juta sambungan seluler aktif. Namun, Indonesia mengalami tantangan infrastruktur digital, seperti ketidakmerataan jaringan internet masih menjadi hambatan utama. Ketidakmerataan jaringan internet terjadi terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karenanya, pemerintah mulai memfokuskan mengatur anggaran tematik infrastruktur pada RAPBN 2025 hingga mencapai 400,3 triliun rupiah, di mana fokus utamanya menyediakan akses internet di 36,830 lokasi layanan publik dan operasional satelit multifungsi Satria 1 dengan kapasitas 150 gigabit per detik. Rendahnya kecepatan rata-rata broadband di Indonesia juga menjadi hambatan lain. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membangun jaringan fiber optik Palaparing sepanjang 12.100 km yang menghubungkan 57 kabupaten kota di Indonesia, menambah base transceiver station (BTS) di 1.600 titik, serta meluncurkan satelit multifungsi Satria 1. Indonesia mulai mengadopsi teknologi berbasis AI dalam mengatasi berbagai masalah dan peningkatan dalam pelayanan publik, yang salah satunya terimplementasi pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam Project Greenlight. Implementasi Project Greenlight di SAP DKI Jakarta dalam pemberlakuan lampu lalu lintas yang terkontrol AI dan bekerja sama dengan Google. Cara kerja AI akan otomatis mengatur pergantian lampu lalu lintas sesuai kondisi kepadatan kendaraan yang ditempatkan pada 20 titik persimpangan terpadat di Jakarta. Project Greenlight menggunakan AI untuk menganalisis pola lalu lintas, meminimalkan waktu tunggu kendaraan di persimpangan, serta nantinya AI akan mampu menghitung metrik arus lalu lintas dan memberikan rekomendasi penyesuaian yang lebih akurat dan efisien. Penerapan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi kemacetan, serta mendukung kebijakan transportasi berkelanjutan di Jakarta. Model quadruple helix dipilih sebagai implementasi inovasi AI dalam manajemen lalu lintas.
Model tersebut relevan sebagai kerangka inovasi yang mengintegrasikan peran pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Pertama, ada keterlibatan sektor pemerintah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam proyek AI Greenlight. Pemerintah mengawasi proses pengumpulan dan analisis data agar sesuai dengan prinsip transparansi serta tujuan keberlanjutan. Kedua, ada keterlibatan sektor swasta. Dinas Perhubungan Jakarta menggandeng dan bekerja sama dengan Google Indonesia dalam menyediakan sistem AI dan keahlian teknis untuk mendukung analisis data lalu lintas secara real-time. Teknologi machine learning dan komputasi awan dari Google digunakan untuk menyesuaikan durasi nyala lampu lalu lintas secara optimal, sehingga membantu mengurai kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan kendaraan. Dan yang terakhir, terdapat keterlibatan peran masyarakat. Masyarakat menjadi pengguna akhir end users dalam penerapan inovasi AI Greenlight ini. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung bisa melalui aplikasi navigasi GKD Google Maps yang mereka gunakan yang akan menjadi data anonim lokasi pada Google. Data agregat ribuan pengendara inilah yang menjadi bahan baku analisis AI. Pada dasarnya, menetapkan peran kelembagaan yang jelas merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tata kelola AI yang baik di sektor publik. Oleh karenanya, penerapan sistem AI dalam forum publik dan sektor publik di Indonesia masih perlu pembenahan dengan melihat kembali tantangan serta peluang yang ada. Sekian review G7 Toolkit for Artificial Intelligence in the Public Sector. Apakah Indonesia akan siap dalam transformasi industri berbasis AI ini? What's your opinion?